Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya Pendeta Rahmat dari GKI Resut dalam program Lawatan Hati, sebuah program pastoral yang akan menolong kita untuk terus terkoneksi dengan Tuhan. Dalam episode kali ini kita akan berbicara tentang sebuah tema, yaitu Tuhan menguji hati. Dasar perenungannya diambil dari kitab Amsal pasal 1, Amsal pasal 16 ayat 1 sampai dengan 3. Saya bacakan, demikian bunyinya. Amsal 16 ayat 1 sampai 3. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang bukan hanya membaca, tapi juga merenungkan dan melakukannya. Saudara, tema kita ini merupakan sebuah peringatan bagi kita. Tuhan menguji hati. Ini sebuah peringatan yang mengingatkan kita bahwa di dalam setiap langkah kehidupan kita perlu ingat akan Tuhan. Sesungguhnya Amsal pasal 16 itu adalah Amsal yang berbicara tentang kedaulatan Tuhan. Tuhan yang berwenang di dalam menata kehidupan ini. Nah, karena Tuhan yang berwenang, maka manusia tidak memiliki otoritas untuk menentukan segala sesuatunya. Sehingga di dalam ayat 1 dikatakan manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati. Manusia bisa memikirkan segala sesuatu, merencanakan segala sesuatu. Manusia bisa melakukan semua itu. Tetapi ingat, itu yang ditegaskan di ayat 1. Ingat bahwa ketika jawaban lidah itu keluar, artinya jawaban lidah itu, keputusan itu diambil, keputusan itu diucapkan, itu tidak terlepas dari rencana Tuhan. Nah, saudara sekalian, itu sebabnya kemudian karena ada otoritas Tuhan, ada kewenangan Tuhan, kedaulatan Tuhan di dalam ayat 1, maka di dalam ayat 2 dikatakan segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, bukan menurut standar kebenaran. Bersihnya itu menurut pemikirannya sendiri. Itu sebabnya saudara, sebenarnya ketika kita mengenal kedaulatan Tuhan, kita seharusnya bersyukur akan kedaulatan Tuhan itu. Sebab di dalam kedaulatan Tuhan itu, maka kita akan aman. Kita bisa memikirkan sesuatu, merancang sesuatu, dan ternyata salah. Di dalam kedaulatan Tuhan, Tuhan bisa meluruskan. Tuhan bisa membuat sesuatu yang salah itu menjadi satu berkah. Sesuatu yang salah biasanya menimbulkan musibah. Tetapi di dalam kedaulatan Tuhan, sesuatu yang salah itu bisa menjadi berkah. Di sanalah letak kedaulatan Tuhan. Maka kemudian di dalam ayat 2, Amsal menjelaskan bahwa segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Nah, saudara sekalian, Tuhan menguji hati. Dalam terjemahan lain, pengertian menguji hati, Tuhan yang memurnikan hati. Kalau Tuhan memurnikan hati, maka itu berarti sebuah tindakan yang sangat penting.
Kenapa Tuhan memurnikan hati merupakan tindakan yang penting? Karena kalau sebuah rencana dimulai atau berangkat dari hati yang tidak dimurnikan oleh Tuhan, maka rancangan itu pasti rancangan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Rancangan itu akan menjadi rancangan yang gagal. Karena tidak berkenan di hadapan Tuhan, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bayangkan saudara betapa sia-sianya hidup kita kalau apa yang kita rancangkan itu tidak berhasil. Itu sebabnya saudara, mari kita membuka diri seluas-luasnya, melibatkan Tuhan di dalam pengambilan keputusan, melibatkan Tuhan di dalam memurnikan hati kita. Sehingga dengan hati yang murni itu, maka kemudian kita bisa memiliki rancangan-rancangan yang sejalan dengan kehendak Tuhan. Ayat 3, saudara, menjadi penting bagi kita karena di sini dikatakan serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan. Jangan rencana kita itu jangan digenggam sendiri. Jangan dikangkangi sendiri. Serahkan itu kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya selaras dengan kehendak Tuhan. Apa untungnya bagi kita kalau kita melakukan hal-hal yang tidak sejalan dengan kehendak Tuhan? Ujung-ujungnya adalah kehancuran. Maka dari itu saudara, ayat 3 mengingatkan kita, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan. Maka hasilnya rencana kita itu akan terlaksana. Dengan kata lain, kalau kita tidak belajar menyerahkan hidup kita, perbuatan kita kepada Tuhan, kita akan memiliki kehidupan yang gagal maning, gagal total. Hidup kita akan sia-sia. Oleh sebab itu, saudara, mari kita mengingat bahwa Tuhan menguji hati. Dan karena itu mari kita belajar menyerahkan perbuatan kita, rencana kita, hidup kita secara keseluruhan kepada Tuhan. Supaya hidup kita berhasil di mata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.